Baik, selamat malam. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Kembali kita lanjutkan online Bible study kita. Masih kitab Yehezkiel sesi kedua malam ini. Sebelum itu mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, kembali kami mau belajar Tuhan malam ini. Biarlah malam ini boleh menjadi malam yang penuh pencerahan buat kami semua. Melalui penelusuran Alkitab, Tuhan berkati setiap kami yang hadir maupun setiap kami yang nanti mendengarnya. Juga mohon berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, malam ini adalah sesi kedua Kitab Yehezkiel dengan tema tindakan profetik. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara jarang mendengar kata tindakan profetik ya. Makanya malam ini kita akan bahas soal ini. Biar semakin hari semakin lengkap pengertian kita akan firman Tuhan. Kita lanjutkan lebih dahulu. Baik, saudara. Saudara, kita review sejenak ya dari sesi yang lalu. Yehezkiel itu lahir dan dibesarkan di tanah Yehuda. Ia dipersiapkan menjadi imam di Bait Allah ketika Babel menyerang di tahun 597 sebelum Masehi dan membawanya bersama 10.000 orang Babel, orang ke Babel, orang Yehuda ke Babel. Itu dicatat juga di 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 10 sampai 14. Nah, 4 atau 5 tahun kemudian, ketika Yehezkiel berusia 30 tahun, Tuhan memanggilnya sebagai nabi. Saudara. Ia tadinya dipersiapkan jadi imam. Dalam 6 tahun pertama Yehezkiel melayani sebagai nabi di Babel, Yeremia melayani umat yang masih ada di Yehuda. Sedangkan Daniel melayani di istana Nebukadnezar. Nah, sekali lagi jangan berpikir bahwa ketika kita membahas Yehezkiel, nabi-nabi lain nggak ada gitu. Di zaman yang sama seringkali kisahnya itu overlap satu sama lain. Gitu ya, saudara ya. Nah, orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babel itu ditempatkan di tepi Sungai Kebar. Di tepi Sungai Kebar yang berhubungan dengan Sungai Efrat. Kalau dari tempat Kebar ke utara, itu nyambungnya ke Sungai Efrat. Sebenarnya Tuhan ingin agar umatnya mengerti bahwa hukuman ini tidak selamanya. Selalu ada harapan baru di masa depan, asal umat bertobat. Gitu ya. Kita lanjutkan. Ya, ini saudara. Sungai Kebar itu ini nih. Sebentar saya warnai ya. Ya, ini Sungai Kebar yang saya biru-biru ini. Ya, kalau diteruskan ke Sungai Efrat nih. Nah, disinilah orang Yehuda dibuang di sekitar Sungai Kebar, gitu ya. Sedangkan Israel ada di sini, saudara, sebelah kiri ini. Jadi Babel itu di timurnya Israel, jauh di timur. Letaknya jauh sekali. Sedangkan Mesir ada di sini. Sinai ada di sini, ya. Gunung Sinai ada di sini menurut tradisi. Ini adalah Asyur. Kemudian ini Sungai Tigris. Bapak Ibu tentu ingat ya, Efrat, Tigris itu adalah sungai yang mengalir di Eden. Jadi Taman Eden sekitar sini, saudara. Tepatnya di mana kita tidak tahu, tapi sekitar situ. Nah, dengan demikian kita sudah lihat gambar besarnya ya di peta dunia. Jadi ini bukan dongeng, ini kejadian historis, ya, sejarah, bukan mitos atau dongeng, bukan. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Di Yesir pasal 3.
ayat 1 sampai 3. Di situ dikisahkan begini, firman-Nya kepadaku, di situ tentu Yehezkiel, hai anak manusia, Yehezkiel dipanggil anak manusia oleh Tuhan. Nanti kita tahu bahwa istilah anak manusia seringkali dipakai untuk menunjuk kepada Mesias ya di Perjanjian Baru, yaitu Tuhan Yesus. Hai anak manusia, makanlah apa yang kau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu. Dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Saudara ingat ya, kalau kita baca Alkitab, jangan selalu itu diartikan harafiah secara fisik. Tapi bisa juga itu secara figuratif. Ya. Nah, poin-poinnya yang pertama anak manusia yang disebut di situ maksudnya ya Yehezkiel sendiri. Makan gulungan kitab di sini adalah suatu ekspresi profetik, saudara. Bukan secara fisik, tapi secara fisik makan kitab, tapi ada maksudnya di situ. Sama dengan Yeremia 15 ayat 16. Coba kita baca ya. Misalnya Yeremia 15 ayat 16. Kitab Yeremia pasal 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Ini artinya sebenarnya sama dengan ini. Cuma dibahasakan makan kitab, gitu. Makan firman maksudnya. Ya, menjadi kegirangan, manis rasanya. Itu artinya sebenarnya. Di Wahyu pasal 10 ayat 8 sampai 10 dipakai ekspresi yang sama. Nah, jadi Bapak Ibu mulai sekarang harus bisa menangkap eh, maknanya, bukan secara literal saja, tapi harus secara konteksnya apa, ya. Jadi jangan ditiru nanti Alkitab dimakan gitu, bukan secara fisik, ya. Maksudnya adalah bahwa firman Tuhan yang dicerna dengan benar akan terasa manis bagi jiwa kita. Nabi Yeskil taat dan menikmati firman Tuhan. Demikian juga Yeremia tadi itu. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Di pasal 4 sampai 15 tuh, lanjutannya ya. Yeskil 3 pasal 4 sampai seterusnya ya. Di ayat 15 ada yang perlu kita, kalau saudara baca perlahan-lahan ya, ayat 4 sampai 15 itu ya. Itu diceritakan begini, Yehezkiel itu diutus bukan kepada banyak bangsa yang berbahasa asing loh dan yang berat lidah, tapi diutus kepada Israel. Nah, seandainya Yehezkiel diutus kepada bangsa lain mungkin lebih mudah. Firman Tuhan gitu. Ini untuk menunjukkan bahwa Israel itu benar-benar keras, tegar tengkuk. Hari itu begitu, ya. Di ayat 7 dijelaskan, akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau. Sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, kata Tuhan. Ya, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Gitu, ya. Jadi, oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Saudara, ada hal yang sangat penting yang kita harus ambil pengertiannya sekali lagi. Yeskil 3 ayat 16 sampai 21. Di ayat 17, Tuhan menetapkan Yeskil menjadi penjaga kaum Israel. Penjaga. Tapi ingat, jika kita diberi otoritas oleh Tuhan, selalu ada tanggung jawabnya. Tidak ada kekuasaan tanpa tanggung jawab, tidak ada. Anugerah tanpa tanggung jawab, nggak ada. Ya, makanya teori yang mengatakan anugerah itu cuma-cuma, manusia nggak usah berbuat apa-apa, itu pasti salah. Sebab kalau manusia menerima anugerah, ya harus bertanggung jawab.
Jangan buat dosa lagi. Bertobatlah kau, hiduplah kudus. Dituntut tanggung jawabnya oleh Tuhan. Ya, banyak ajaran tuh ngaco emang. Logika sederhana saja tidak diikuti. Ya, seolah-olah orang bisa selamat hanya dengan mengaku dengan mulut aja, padahal nggak ada perbuatannya. Ya. Nah, dengan demikian juga Yehezkiel dijadikan penjaga kaum Israel. Tentu saja dimintai tanggung jawab. Ayat 18 sampai 21. Nanti dibaca pelan-pelan ya, saudara di rumah ya. Perhatikan ini. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, kalau Tuhan berfirman kepada orang jahat, bunyinya itu gini, engkau mati, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia, ini bicara sama Yeskil. Dan kalau kamu tidak memperingatkan dia, dan tidak berkata apa-apa, untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Jadi begini loh, kalau Tuhan memerintahkan Yeskil supaya memperingatkan orang jahat, supaya orang jahatnya itu bertobat. Kalau orang jahatnya itu bertobat, maka ia selamat. Tapi kalau Yeskil tidak menyampaikannya, sehingga orang jahat itu tidak bertobat juga, ia binasa. Tapi Yeskil dituntut tanggung jawabnya, salah tidak menyampaikan itu. Maka nyawanya akan dituntut ke Yehezkiel. Sama dengan kita, saudara. Sama persis. Kita menerima firman yang baik dari Tuhan, yang benar. Sudah mengerti? Seringkali bicara amin kan? Kalau sudah mengerti, artinya kita dituntut tanggung jawab kita untuk menyampaikannya kepada orang lain. Untuk hidup kudus, untuk hidup tidak jadi sandungan. Dituntut kita, saudara. Makanya, jangan mau hidup enak-enakan, kita harus bertanggung jawab. Kita tahu yang baik tapi tidak mau menyampaikan kepada orang lain. Sehingga orang lain tidak selamat. Maka kita dituntut Tuhan. Persis seperti Yeskil. Jadi saudara, siapapun saudara, apapun yang ada pada saudara, persembahkan untuk Tuhan. Itu tanggung jawab. Ketika kita menerima anugerah, kalau kita nggak lakukan, dimintai tanggung jawab, nggak selamat. Kalau kita mestinya terbeban untuk menyelamatkan banyak jiwa, tapi tidak terbeban, kita salah. Sementara nabi palsu kebalikannya. Tidak disuruh Tuhan mengatakan itu, tapi kamu katakan, kamu ngarang-ngarang sendiri. Kan banyak yang begitu. Itu nabi palsu tuh. Pasti binasa kalau nabi palsu. Nah, kita yang mengerti firman harus bertanggung jawab. Kalau nggak binasa juga. Tahu apa yang baik tapi tidak dibagikan ke orang lain. Tahu bagaimana harus hidup tapi hidup menjadi sandungan. Bisa binasa, saudara. Ya. Nanti dibaca sendiri ayat 19 sampai 21 itu. Di ayat 21-nya jelas tuh. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, selamat orang itu. Sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu juga. Kita selamat juga, karena kita lakukan bagian kita. Ya, itu. Oke, kita lanjut ya. Ya. Jadi gini loh Bapak Ibu, kronologinya itu begini loh. Kronologinya itu begini. Perhatikan eh, waktu-waktunya nih. Yehezkiel ditangkap dan dibuang ke Babel itu, ya. Yehezkiel itu menjadi imam sebelum ke Babel. Jadi rupanya pembuangan di Babel itu terjadinya 3 tahap. Yang pertama tahun ini, yang kedua tahun ini, yang ketiga tahun ini, di mana Yerusalem hancur. Nah, yang pertama ketika Daniel ditangkap dan dibuang ke Babel, itu Yehezkiel masih di situ, masih ada di Yehuda. Dia menyaksikan itu pembuangan. Barulah serangan kedua ini, yang kedua.
Yehezkiel dibawa ke Babel. Serangan ketiga barulah Yerusalem hancur. Makanya Yehezkiel di, yang berada di Babel setelah serangan kedua ini kan ada di Babel nih Yehezkiel. Disinilah Yehezkiel diangkat menjadi nabi dan banyak nubuatannya. Gitu. Jelas ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga yang ini nih. Nah, ingat ya di zamannya Yehezkiel ada Nabi Daniel, ada Yeremia, ada Habakuk. Gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita bicara soal pesan Tuhan itu bisa disampaikan kepada nabi dengan berfirman secara langsung dengan suara audible, bisa didengar oleh telinga. Yang kedua, Tuhan menyampaikan pesan kepada umat melalui mulut para nabi. Jadi Tuhan pesannya dititipkan ke mulut para nabi, disampaikan kepada umat. Bisa juga Tuhan menyampaikan pesan kepada manusia melalui kitab suci yang tertulis, bisa juga, ya. Tetapi pesan Tuhan juga dapat disampaikan melalui suatu tindakan atau cara hidup nabi yang menggambarkan atau menubuatkan tentang pesan Tuhan kepada umat. Itulah disebut tindakan profetik. Ini saya buat definisi sendiri supaya Bapak Ibu Saudara bisa nangkep dengan gampang ya. Jadi tindakan profetik itu adalah suatu nubuatan atau pesan dari Tuhan yang diperagakan oleh sang nabi. Nubuatannya biasanya dibicarakan kan, ini nggak diperagakan, didemonstrasikan dengan perbuatan. Dilakukan oleh seorang nabi yang ditunjuk Tuhan agar umat lebih mengerti maksud. Yang biasanya kan hanya diucapkan secara oral saja, sekarang dilakukan dengan tindakan nyata. Merupakan simbol dari pesan yang akan disampaikan. Contohnya ya Bapak Ibu, nanti kita lanjut. Ya, misalnya ini, nah, kalau Bapak Ibu baca Yehezkiel pasal 4 ayat 1 sampai 3, di situ Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk mengukir Yerusalem pada sebuah batu bata. Jadi Yehezkiel diperintah ambil batu bata, terus di atasnya batu bata itu digambar Yerusalem. Terus kota tersebut ini melambangkan kota Yerusalem. Terus kota tersebut dalam keadaan terkepung. Ini menjadi lambang atau simbol bagi kaum Israel. Nah, gambar di samping ini mungkin tidak terlalu tepat ya, tapi maksudnya Yehezkiel membangun suatu keadaan Yerusalem yang terkepung dari batu bata, dari besi, dari macam-macam. Ya, nanti bisa dibaca di Yehezkiel pasal 4 tuh ada. Ya, ukirlah di atasnya sebuah kota yaitu Yerusalem. Ukirlah kota itu dalam keadaan terkepung. Dirikan sebuah benteng pengepungan, timbul pula tanah menjadi tembok pengepungan, dan seterusnya. Ini seperti anak kecil bikin mainan dari tanah itu, loh, saudara, dan bata. Tindakan ini bukan Yeskil lagi main-main, tapi disuruh Tuhan untuk memvisualisasikan apa yang akan terjadi dengan Yerusalem. Inilah tindakan profetik. Yeskil membuat rumah-rumah kota Yerusalem dengan tanah dan sebagainya yang dalam keadaan terkepung. Itu nubuatan yang akan terjadi, yang hancur lebur nanti. Ya, nah begitu. Oke, kita lanjut. Ya, ayat 4 sampai 8, tindakan profetik berikutnya begini. Yeskil diminta berbaring pada sisi kirinya selama 390 hari untuk menanggung hukuman kaum Israel. Seolah-olah Yeskil yang dihukum mewakili Israel. Seolah-olah begitu. Dalam hal ini satu hari sama dengan satu tahun. Jadi 390 tahun. Ada yang mengatakan itu lambang dari orang yang terikat di Mesir waktu itu. Tapi tepatnya tidak diketahui apa maksudnya ya. Tetapi ini jelas maksudnya bahwa eh, kaum Israel itu mengalami siksaan dalam waktu yang lama.
Dan kita tahu bahwa kaum Israel dibuang ke Asyur dan tidak ada lagi. Ya, begitu ya. Nah, setelah berbaring pada sisi kiri selama 350 hari, ia berbaring pada sisi kanannya selama 40 hari. Gitu. Nah, 40 hari inilah yang mungkin juga melambangkan perjalanan 40 tahun di padang pasir, lambang saja gitu. Tapi yang jelas ini adalah hukuman bagi kaum Yehuda. Nah, ini tindakan profetik, saudara. Padahal bukan Yehezkiel yang dihukum, tapi Yehezkiel harus melakukannya untuk memvisualisasikan, untuk mendemonstrasikan, untuk mengkomunikasikan lebih efektif lagi kepada Israel, kepada Yehuda, supaya Yehuda melihatnya, ada apa ini? Oh, Tuhan mau buat sesuatu. Nah, melalui tindakan profetik. Ya. Nubuatan yang bukan dituliskan atau bukan diucapkan, tapi dilakukan melalui pesan-pesan yang eh, diperagakan, gitu ya. Nah, ayat 9 sampai 17. Selama ia berbaring di sisi kiri dan kanan itu, ia harus menyiapkan roti sendiri. Nggak ada yang memasak buat dia. Makanya Yeskiel harus membuat roti sebagai makanan 390 hari tadi. Ya, nah harus dimakan dengan terbatas timbangannya. Susah makannya, harus sedikit-sedikit, nggak boleh banyak. Ya. Tetapi roti itu, anehnya roti itu harus dibakar di atas kotoran manusia. Nah, ini maknanya adalah orang-orang Israel akan dibuang ke tempat yang najis. Lalu Yeskil menjawab bahwa ia tidak pernah dinajiskan Tuhan. Itu kan nggak boleh, kotor. Gitu. Maka Tuhan mengizinkan memakai kotoran lembu sebagai ganti kotoran manusia. Maknanya adalah bahwa Yerusalem akan kekurangan makanan dan minuman, akan ada kelaparan hebat. Kita sudah bahas ya di kitab yang lalu Yeremia bahwa pada waktu Yerusalem dikepung, maka logistiknya terputus. Maka persediaan makanan lama-lama habis sehingga terjadi kelaparan hebat di dalam kota Yerusalem. Sehingga dikisahkan di situ ada seorang ibu yang memasak daging anaknya, makan anak sendiri, saking kelaparannya. Mengerikan ini, ya Bapak Ibu ya. Nah, berdasarkan dari ini, ada saja orang bakery yang membuat namanya roti Yehezkiel. Tentu saja tidak dibakar di atas kotoran manusia, tidak, tapi di atas oven yang modern ya. Lalu kenapa disebut roti Yehezkiel? Di Yehezkiel pasal 4 itu ada ingredientnya, Saudara, di ayat 9. Selanjutnya ambillah gandum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, jawan dan sekoi dan taruhlah dalam suatu periuk. Masaklah itu menjadi roti bagimu. Ada yang membuat roti dengan resep ini. Campurannya itu. Makanya disebut roti Yehezkiel. Kalau Bapak Ibu ke toko toko kesehatan di luar negeri mungkin kalau ada yang namanya roti Yehezkiel itu sangat sehat. Komposisinya gandum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, jawan, sekoi dan lain-lain, Saudara. Ya. Tapi yang jelas ini adalah suatu tindakan kan aneh ini disuruh begini-begini. Ini mendemonstrasikan betapa Israel akan dibuang, betapa Yehuda akan khususnya Yerusalem akan kelaparan hebat. Oke, kita lanjutkan dulu. Di pasal 5 tindakan profetik ini berlanjut, Saudara. Jadi di pasal 5 kalau dibaca, pasal 5 ayat 1 ya, saya bacakan ya. Dan engkau anak manusia, dan engkau Yeskil maksudnya, ambillah sebilah pedang yang tajam dan pakailah itu sebagai pisau cukur tukang pangkas. Cukurlah rambutmu dan janggutmu dengan itu, lalu ambillah sebuah timbangan dan bagi-bagilah rambutmu. Yehezkiel disuruh botak, Saudara, dipotong-potong-potong. Janggutnya juga. Padahal
memotong itu sama dengan lambang hina, kehinaan. Jadi orang orang akan lihat gitu karena terlalu menyolok kan. Orang akan lihat kenapa dia kok terhina begini gitu. Nah, itulah maksud dari tindakan profetik supaya orang melihat dan mengetahui pesan Tuhan meskipun tidak bicara. Melalui tindakan orang akan bertanya-tanya, kenapa Nabi begini? Gitu. Nah, di 2 Samuel 10 ayat 3 sampai 5 juga dijelaskan tentang hal ini. Contohnya, 2 Samuel pasal 10 ayat 3 sampai 5. Berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita. Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintai dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu? Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka, dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka, kemudian dilepasnya mereka. Jadi ini Raja Hanun ini sedang mau mempermalukan Daud. Dipotong janggutnya, dipotong pakaiannya. Nah, sama, dicukur rambutnya misalnya gitu. Ya, ini Yeskil ini yang tidak salah ini disuruh cukur, menanggung beban. Malu kan, ke hina. Tapi inilah pesan yang akan disampaikan kepada umat Yehuda. Ya. Nah, perbuatan Yeskil ini bermakna penghinaan terhadap Yerusalem. Yerusalem akan dihina nanti setelah kalah perang. Nah, setelah rambutnya dipotong, rambut itu dibagi tiga, saudara. Tindakan-tindakan ini kan simbolik ya, lambang. Itulah profetik, nubuatan sebenarnya. Rambut yang dipotong menjadi tiga tadi, itu melambangkan bahwa sepertiga penduduk Yerusalem akan mati karena api. Karena yang dipotong itu sebagian sepertiganya dibuang ke api, disuruh buang ke api oleh Tuhan. Nanti bisa dibaca di Yeskil pasal 5 ayat 2 sampai 17 ya. Oleh matinya karena api, sampar, dan kelaparan. Sepertiga lagi akan mati oleh pedang. Dan sepertiga lagi akan diserakkan, yaitu dibuang ke Babel artinya. Sedangkan sedikit rambut Yeskil yang dibungkut dalam puncak kainnya, ada sebagian disimpan di kainnya, melambangkan mereka yang hidup di Babel, sebagian dari mereka juga akan mati oleh api. Pasal 5 ayat 4. Jadi Nabi Yeskil diminta Tuhan menyampaikan pesan Tuhan melalui peragaan hidupnya, melalui demonstrasi hidupnya, melalui perbuatannya. Sehingga orang-orang pasti bertanya-tanya, ini kenapa ini? Nah, Yeskil menjelaskan, maka orang akan mengerti. Begitu, ya. Nah, itu adalah tindakan profetik namanya. Jadi, saudara, di Alkitab ada banyak tindakan profetik. Nanti Tuhan juga bicara dengan Nabi Hosea. Itu Nabi Hosea diminta tindakan profetiknya. Sebenarnya Nabi Yeskil juga banyak tindakan profetiknya. Tapi yang kita bicarakan tiga ini saja dulu. Yang penting saudara mengerti, ya. Eh, di pertemuan ke depan bisa saja kita bahas lebih lanjut lagi, ya. Tetapi Yeskil pasal 5 ayat 2 sampai 17 itu, yaitu bisa dibaca dengan perlahan supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. Yeskil pasal 5 ayat 2 sampai 17. Di situ dijelaskan sepertiga rambutmu harus kau bakar dengan api di tengah-tengah kota itu sesudah berakhir waktu pengepungannya dan seterusnya. Di tengah-tengah kota, Saudara. Supaya semua orang melihat ada apa ini gitu. Sebenarnya Tuhan sedang marah ini. Tuhan marah karena bangsa Israel tidak setia.
Mereka menyembah para dewa. Mereka tidak tidak adil kepada orang miskin. Penuh kekerasan hidupnya. Melanggar firman. Melanggar Taurat, saudara. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Kalau saudara bisa baca ini terus gitu ya. Itu ceritanya tentang hal itu. Bahkan di ayat yang ke-14, aku akan membuat engkau menjadi reruntuhan dan buah celaan di antara bangsa-bangsa yang di sekitarmu, di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Kau akan menjadi buah celaan dan cercaan, menjadi peringatan dan suatu kengerian bagi bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Tatkala aku menjatuhkan hukuman kepadamu di dalam kemurkaan dan kemarahan. Dan di dalam penghajaran-penghajaran, kemarahan, aku Tuhan yang mengatakannya. Ini kemarahan Tuhan disampaikan kepada Israel melalui peragaan hidup oleh Nabi Yeskil. Begitu, saudara. Ya. Nah, Rabu depan sesi 3, penglihatan tentang Bait Allah. Rupanya Yehezkiel ini diberi penglihatan banyak sekali, saudara. Nah, Rabu depan tentang Bait Allah. Bait Allah kok begitu ya yang dilihat dia itu. Itu aneh. Ya, nanti kita bahas keadaan Bait Allah yang dilihat oleh Yehezkiel Rabu depan. Eh, Malam ini agak singkat, tetapi yang penting Bapak Ibu Saudara ya dari tadi pembahasan kita ada dua hal penting sekali. Yang pertama, bahwa kita itu harus bertanggung jawab melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jika tidak, akibatnya orang lain bisa binasa. Dan kita pun ikut binasa. Harus bertanggung jawab soalnya. Makanya kita tidak boleh hidup untuk diri sendiri. Makanya kita hidup harus jadi berkat bagi sesama. Makanya saya sering berbicara bahwa saudara tolong bagikan link-link kebenaran seperti ini yang di YouTube ke banyak orang. Nanti mereka nggak mengerti, mereka tersesat, kasihan. Sebab kalau saudara nggak bagikan, terus orang lain itu tersesat, saudara dimintai pertanggungan jawab oleh Tuhan. Seperti Nabi Yeskil. Nah, gitu ya, saudara ya. Puji Tuhan, malam ini kita uh, sampai di sini. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab tentunya. Seperti biasa. Baik, silakan. Ibu Esther Linda, silakan. Langsung ke pertanyaannya ya, Bu. Silakan. Iya Pak, saya mau nanya ini Pak. Yang saya mau tanya Pak, saya ada baca ini ya Pak ya. Di Matius 11 Pak, ayat 25. Loh, sebentar, Matius apa 11. hubungannya dengan Yeskil? Nah, ini saya mau tanya ini dulu nih Pak ya. Nanti ada yang hubungannya sama yang Bapak baca itu. Kan tadi Bapak bilang, kita jadi orang harus peduli. Benar gak Pak? Matius Nah, berapa? saya Matius 11 ayat 25. Oke. Ya, ini saya cerita yang tadi Bapak bilang dulu ya. Kadang-kala Pak, saya udah melakukan firman itu Pak. Tapi ada beberapa orang yang mengatakan yang seperti ini Pak. Ya udahlah, kita masing-masing aja deh. Jangan kamu memberitakan tentang Injil. Kamu tuh kan bukan pendeta. Kamu tuh kan bukannya apa ya? Itu saya rasa kalau kamu menceritakan soal kebenaran Tuhan, menasehatin orang, udah nggak usah lah, nggak perlu lah. Padahal yang tadi Bapak bilang dia akan menuntut nyawanya dari kita. Ya. Itu seringkali saya lakukan ya Pak ya. Nah, tapi di saat saya lagi bicara kayak gitu, ada aja yang merasa udah terpaku, udah terpesona mendengar, tapi ada teman di sebelahnya bilang, udahlah katanya, kita nih di sini mau ngebahas soal yang lain. Tapi kenapa kita ngomongin masalah Tuhan itu bukannya ranah kamu deh, kamu tuh bukan pendeta. Itu yang wajib memberitakan itu adalah seorang pendeta. Nah, itu satu ya Pak ya. Ya. Saya udah lakukan ya Pak ya. Nah, tapi kan Bapak bilang kita harus tetap berusaha. Saya sih nggak menyerah. Nah, yang ini Pak. Saya terpesona Yesus berkata gini Pak. Aku bersyukur kepadamu Bapak, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, Ya. Bapak sebagai guru saya juga,
Bapak selalu mengajarkan saya kalau baca Alkitab itu kita harus, ya boleh dibilang kita berpikirlah seandainya nih ya, saya ingat Abraham lagi memandang langit, saya bayangin, oh Abraham lagi memandang langit, keturunannya akan seperti bintang, seperti itu. Nah, ini nih Pak, kalau saya minta apa masukannya dari Bapak. Kalau memangnya saya salah nih, saya berinisiatif atau saya salah seperti apa, tolong Bapak benerin. Jadi kalau saya lihat di sini Yesus mengucap syukur kepada Bapa gitu kan. Kenapa harus disembunyikan bagi orang pandai dan orang bijak? Sedangkan diberikannya kepada orang yang kecil. Saya lagi mikir begini, Pak, salah gak ya? Saya mikir gini, Tuhan, kenapa yang kau sembunyikan bagi orang pandai dan orang bijak? Saya lagi mikir nih, Pak, saat baca ayat itu, apakah orang pandai, orang bijak itu merasa dirinya sombong, tidak membutuhkan Tuhan? Terus akhirnya Yesus tahu, makanya Bapak Yesus berkata, aku mengucap syukur kata kepadamu Bapak, engkau sembunyikan bagi orang itu. Nah, mungkin orang yang hina, orang yang miskin, orang yang tidak pandai seperti Farisi lebih mau nerima Tuhan. Kalau saya berpikir begitu, itu ya Pak satu. Tapi kan Pak, kata-kata di sini orang bijak. Orang bijak kan berarti dia sedikit banyak dia mengerti dong gitu loh Pak. Itu kenapa Pak? Oke, Jelasin. saya jelaskan ya. Baik. Ini kalau kita periksa teks aslinya ya, disembunyikan dari segala sesuatu itu dari yang bijak ya. Yang bijak itu sophos bahasa Yunaninya. Itu artinya bijak, pintar, orang yang sudah belajar. Itu artinya. Orang yang sudah belajar. Contohnya orang Farisi, ahli Taurat. Ya. Mereka kan susah dibuat tobat oleh Tuhan, malah ngelawan, merasa benar. Gitu. Jadi kalau dalam bahasa sederhana mungkin disembunyikan dari orang yang pendidikannya tinggi tapi nggak mau belajar. Tapi dibuka kepada orang kecil. Sebenarnya bukan orang kecil, kepada anak kecil. Kepada anak kecil artinya orang yang mau belajar, yang tidak sombong. Gitu maksudnya. Makanya ya, kita lihat orang yang pendidikannya tinggi belum tentu ngerti kebenaran ternyata. Orang yang sederhana kalau belajar urut gitu, OBS gitu malah mengerti. Ini bukan soal pendidikan, pendidikan tinggi malah jadi penghalang kadang-kadang karena sombong. Gitu. Gitu, Bu. Jadi Ibu yang penting sudah bagikan, kalau orang menolak ya bukan salah Ibu lagi. Tapi kalau Ibu nggak bagikan, nanti ditanya Tuhan, kenapa kamu nggak mau bagikan? Nah, kan gitu ya. Maju terus, Bu. Ya, jadi kalaupun mereka bilang itu bukannya bukannya kamu kan bukannya pendeta, hanya pendeta yang bisa membawakan, maksudnya yang Bapak bilang ajarkan seperti itu, tapi nggak harus semua pendeta ya. Yang penting kalau kita memang tahu kebenaran itu kita harus sampaikan walaupun dibenci ya Pak ya. Ya, jadi tidak harus pendeta. Setiap kita, siapapun kita wajib membagikan kebenaran, menjadi berkat bagi sesama. Masa yang harus ngajar, yang harus jadi berkat, harus semuanya pendeta, lah terus jemaatnya ngapain? Percuma dong jadi jemaat nanti. Jadi Ya, mereka sebenarnya nggak ngerti dong Pak kalau mereka juga mencegah saya Pak. ya, nggak apa-apa. Yang penting gini, yang penting Ibu jangan debat, jangan apa, bagikan aja, coba didengar gitu aja. Oke, oke. Ya, Ya udah Pak, jadi saya oke. udah ngerti ya Pak. Jadi yang Hmm, tadi Bapak bilang yang dimaksud orang bijak, orang pintar itu sebenarnya dia merasa dirinya so pintar ya nggak menerima Tuhan ya, itu ya Pak ya. ya, Oke, oke, betul. makasih Pak. Oke, Thank you. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berikutnya Ibu Kristina, silakan. Pak, tadi Bapak menunjukkan di peta itu kan, Ya, yang pembuangan Yeskel itu sekarang negara mana ya Pak? itu di Irak. Oh, yang sekarang yang kemarin ngasih bom Israel itu ya Pak? Bukan, itu Iran. Oh, Irak, sebelahnya sebelahnya. Iran itu. Oh, jadi mereka dibuang di situ ya? Ya, betul. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, Tuhan Tuhan berkati. memberkati. Berikutnya, Pak Oto. Silakan, Pak. Salam Pak Wito. Shalom. Bangsa Israel yang dahulu sampai bangsa Israel yang sekarang itu, kalau menurut saya baca-baca di kitab ini,
masih disayang oleh Bapak Sema Israel, Pak ya. Ya, Kelihatannya gitu, Pak ya. begini Pak, Yang sebagai bangsa sudah ya. dipilih, Mm. tetapi sebagai individu yang menolak, tidak mau bertobat, dibinasakan Tuhan. Mm. Jadi harus dijelaskan begitu. Sebagai individu nggak disayang, kalau nggak tobat, dibinasakan. Tapi sebagai bangsa, Tuhan punya rencana nanti akan lahir Mesias nih dari bangsa ini gitu. Amin. Gitu Terima Pak. kasih. Terima Oke. kasih. Terima Ya, kasih, Tuhan Pak. berkati. Bu Mariana, silakan. Pak, saya mau nanya, kalau Yehezkiel tuh disuruh ininya pakai peragaan. Itu kenapa ya, Pak? Apa dengan perkataan itu sudah tidak mempan, lalu pakai atau memang ada maksud Tuhan tertentu, Pak? Ya, dengan perkataan sudah tidak mempan. Hmm. Karena firman Tuhan jelas tuh, nanti kamu nggak akan didengerin, kata kata Tuhan begitu kan. Kamu Hmm. sampaikan, jangan takut, meskipun kamu nanti nggak didengerin. Nah, makanya dipakai peragaan. Peragaan itu pasti lebih hebat daripada kalimat, Bu. Hmm. Makanya kita memberkati orang bukan hanya dengan kalimat, dengan peragaan hidup itu jauh lebih hebat. Iya, Pak. Khotbah-khotbah ini, kok dibandingkan perbuatan nyata, jauh lebih hebat perbuatan nyata, Bu. Walaupun kenyataannya dibuang juga ya, Pak, Ya, karena tetap aja bebalnya itu. nggak didengar. Oh ya. Nggak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa dari pihak Tuhan, Tuhan sangat berusaha supaya manusia jangan Hmm. binasa. Oh ya, ya, ya. Oh ya, saya tangkap sekarang. Berarti Tuhan memakai segala cara ya, Pak, Ya, untuk memperingatkan si Israel tuh. Nah, ya, selebihnya ya udah nggak terima ya. tuh udah urusan Jadi kedua. nggak ada satupun yang bisa menyalahkan Tuhan. Tuhan sudah berusaha semuanya. Oh Sama ya. dengan zaman sekarang. Tuhan Hmm. datang sebagai Mesias, tapi kamu nggak mau juga. Nah, nggak bisa disalahkan Tuhan. Udah apalagi semua sudah dilakukan gitu. Oh ya, Pak. Dah ngerti, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Terry, silakan Pak. Shalom, Pak Binyo. Shalom. Shalom. Ya, saya ini apa tentang itu langkah profetik itu. Ya, Apakah saat ini masih berlaku atau cuma buat nabi-nabi dulu? oke. Ya, Saat ini, kalau hmm, Tuhan mau bisa saja, tapi tidak ada catatan untuk itu. Nah, jadi hmm, kalau ada orang yang aku mendengar suara Tuhan ya nanti dulu. hmm. Harus kembali ke tujuh natur ya. Ya, kan gitu. Ya, Jadi, soalnya kalau saya melihat apakah yang dilakukan oleh Yesus dengan apa perjamuan kudus itu ketika dia berbicara di di rumah ibadat terhadap orang-orang Yahudi kan dia bilang barang siapa makan dagingku dan minum darahku apakah itu adalah salah satu dari langkah profetik juga yes, betul. ya Itu tindakan ya, profetik. Yesus ya mati di kayu tindakan. salib juga sama, tindakan profetik. Hmm, Supaya manusia hmm, selamat. hmm. Jadi Betul. ketika tiap kali kita menerima perjamuan kudus berarti kita juga melakukan Tindakan profetik profetik. Betul. ya. Ya, kan Kecuali banyak orang ada hak. nggak mengerti hal itu. Padahal di Hmm, lewat perjamuan kudus kita diingatkan bahwa kita sedang masuk ke dalam perjanjian yang baru hmm, yang dimateraikan oleh darah Yesus. Tindakan profetik. Kita menjadi ya, anggota kerajaan surga. hmm, ya berarti sama seperti apa yang tadi disebutkan kalau seperti apa bangsa Israel ini dibuang harus membakar Ya, makanannya di atas itu ya, ada betul. arti terselubung. Jadi Betul. ketika kita menerima perjamuan kudus juga ini sama juga kita sedang Betul. memproyeksikan lah istilahnya Yes. ya. Kan Ya, oke. jika engkau makan roti ini Nah, benar-benar dagingku. ya, Ini benar-benar darahku. Kan gitu kan? ya, Profetik itu. aku di dalam engkau, engkau di dalam Ya, aku. ya. Jadi, Mantap. Mantap. Terima kasih ya, diingatkan. makasih. Ya, makasih Pak Winya. Tuhan Ya, berkati. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Irwan Rusli. Silakan Pak. Salam Pak Wigno. Eh, Shalom. Pertanyaan saya yang saya ingin tanyakan adalah, setahu saya ada ayat yang menyatakan bahwa kalau ada sesuatu yang baik atau sesuatu perbuatan baik yang kita tidak lakukan,
kita itu sebenarnya salah dalam masuk masuk dosa, dalam arti Betul. kalau kita itu suatu perbuatan baik dan kita tidak lakukan, ini semacam apa termasuk juga dalam hal ini, Pak. Itu Eh, cuma itu firman, Pak, bukan tindakan profetik kan. Itu kan firman. Kalau lalu tindakan itu sudah jadi tindakan, Pak. lalu kalau misalnya seseorang memprediksi seperti misalnya waktu zaman COVID itu banyak yang memprediksi sesuatu. Itu apakah zaman sekarang profetik juga, Pak? Dalam arti kalau ada hubungan dengan hal-hal yang hampir sama, ataupun misalnya seseorang dengan kata lain, apakah harus nabi yang melakukan profetik ini? Bisa juga, apakah dengan zaman sekarang ini um, seseorang juga dapat melakukan suatu profetik asal kita melakukannya dengan misalnya menguji eh, kata-katanya tersebut dengan baik. Oke, baik. Ini pertanyaan bagus sekali. Jika ada seseorang mengatakan suatu nubuatan, nubuatan itu kan profetik ya, bukan tindakan ya, tapi nubuatan dengan mulut. Tetapi kemudian nubuatannya itu tidak terjadi, maka itu adalah nabi palsu. Dia harus mati di zaman Perjanjian Lama. Di zaman Perjanjian Baru dia harus binasa. Makanya jangan ngarang-ngarang kalau tidak disuruh Tuhan. Di zamannya Nabi Jireh kan banyak nabi palsu tuh, Pak. Tuhan marah kan? Kamu ya tidak kusuruh mengatakan itu, tapi kamu mengatakannya. Ngarang-ngarang sendiri. Nabi palsu. Binasa. Hari ini kalau ada seseorang yang bicara, aku sedang bernubuat, melihat diberi penglihatan Tuhan. Tapi nggak terjadi, Pak. Itu pembohong besar. Sebab Tuhan tidak pernah berbohong. Manusianya yang berbohong. Makanya nanti Pak Irwan ikut itu ya. Ikut seminar 7 natur kebenaran. Nanti akan tahu. Nggak gampang Kapan tuh, dibohongin Pak? lagi. Kapan, Pak? Sabtu ini, Pak. 20 eh, 20 April jam 9 pagi sampai jam 1 Nggak online. perlu daftar kan Pak ya? Kalau online nggak perlu, Bu. Lah, maksudnya mau datang langsung online, ke sana bisa ya Pak, ke gereja langsung ya Pak? Bisa, bisa. Oh, ya. Sebenarnya kemarin itu daftar, tapi kalau nggak sempat ya datang saja. Cuman Ya, nanti kalau makanannya tidak cukup, nggak ya apa-apa Pak. mohon Kita maaf. nggak dari makan, nyari Ya, itu. iya, iya. Nggak, soalnya Tapi kita daftar itu kan maksudnya supaya kita bisa sediakan gitu loh, Bu. Oh gitu Pak. Itu tapi aja sih. online juga ada, Pak ya? Ada, Online. ada. Silakan. Online di channel GSK IPIK, Pak. Seperti biasa. Ya, saya nggak bisa datang secara person, Pak. Oh ya nggak usah, Pak. Kita kan jarak jauh pun online. Ya. Ya, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. ya. Tuhan berkati, Pak. God bless. God bless. Berikutnya Pak Mulyono, silakan Pak. Malam Pak Wiknya. Malam. Pak melihat penjelasan Bapak tadi mengenai Yeskiel itu. Itu kan tadi disebutkan kalau Yeskiel pernah dengan kata-kata tapi nggak mempan, jadi melalui tindakan. Ya, Kan seperti itu kan. ya. Nah, tindakannya kan sampai tidur, miring kanan, miring kiri, sampai Iya, cukur. 390 hari plus Nah 40 ya, hari, Pak. nah ya, itu kan ya maaf kata kalau sekarang tuh kayak orang nggak waras gitu kan Pak. Ya, memang, Model kayak gitu kan. memang dianggap orang tidak waras, tapi kalau itu yang Nah Tuhan ya, suruh, itu sangat ekstrim, Pak, pesan itu. nah ya, ya. Terus itu kan tindakan profetik itu kan menunjukkan kejadian yang akan datang gitu kan. Ya, nubuatan. Nah, terus kalau di zaman sekarang ini Pak, ada nggak kalau tindakan profetik seperti itu Kak? Kalau melalui kata-kata kan banyak kan Pak, kayak tadi salah satunya nubuatan apa. Tapi kalau tindakan profetik yang ekstrim gitu terjadi nggak ya di akhir-akhir zaman sekarang ini Pak? Saya belum pernah lihat tindakan profetik yang sangat ekstrim, kecuali yang apa dampaknya maksimal, yaitu perjamuan kudus itu salah satu tindakan profetik yang kita lakukan. Bahwa kita sedang makan darah dan daging Tuhan Yesus secara lambang tentunya, artinya menjadi bagian dari perjanjian yang dimeteraikan darah Yesus. Perjanjian yang baru, menjadi anak-anak Allah. Gitu. Jadi tindakan profetik itu bisa berbagai macam ya, nggak nggak se ekstrim seperti yang lalu-lalu gitu kayak Ya, zaman sekarang ya. ya.
Tapi jangan ngarang-ngarang sendiri. Nubuatan juga banyak yang ngarang saya lihat. Kenapa? Karena ternyata tidak terjadi kan, bohong kan dia. Iya, Banyak iya, pembohong Pak di dunia ini. Hati-hati. iya, iya. Soalnya di sekarang ini saya jarang melihat sih ada tindakan profetik. Kebanyakan sih kata-kata gitu. Ya, Tindakan masih belum tahu sih. ya. Zaman dulu Tindakan kok yang malah sering profetik gitu. yang zaman sekarang perjamuan kudus Pak contohnya. Itu ya. Itu yang rutin kan Pak ya. Ya, yang mau rutin mau enggak tetap aja tindakan profetik. Ya udah itu aja Pak William. Oke. Makasih. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Wirawan, silakan Pak. Halo Pak Wisnu, Shalom. lama tidak berjumpa jadi pertanyaannya banyak Pak, langsung nanya semua ini. Jangan banyak-banyak Pak. Silakan, silakan. Kangen soalnya Pak. Hmm. Pak itu pertanyaan saya itu sebenarnya sudah beberapa waktu lalu saya mau tanyakan. Itu kan Pak Wisnu sudah menyinggung kalau zaman Yeskiel ada banyak nabi, selain Yeskiel ada Daniel, Habakuk dan lain-lain gitu Pak. Ya, Itu apa Yeremia. enggak bingung itu Pak, Israelnya itu Pak? Loh, Bapak ada yang miss nih. Setiap nabi lokasinya sendiri-sendiri Pak. Oh, Yeremia lokasinya di Yehuda. Yehezkiel oh, lokasinya di Babel. Kan gitu. Habakuk tidak diketahui. oke, oke, Daniel di oke, oke. istana Nebukadnezar. Oh, oh iya, 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 iya. Ya, Jadi nggak satu lokasi, Pak ya? Kalau satu kadang-kadang satu lokasi, lokasi bisa ketemu sih, tapi ini ceritanya memang beda. oh, oke, 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 oke. Sama itu, Pak, yang tadi Pak Irwan nanya, Pak, yang kalau kita tahu kebenaran tapi tidak memberitakan, maka dosa akan ditimpalkan ke kita. Ya, Itu masih berlaku kan, Pak ya, sampai jelas sekarang? masih Pak. Kita diberi tanggung Nah, jawab paling besar hari ini. Yesus mati di kayu betul. salib. Coba apa yang kita lakukan? Ini saya mau tanya, bagaimana cara menyiasati, Pak? Ini kan negara ini agak super-super negara agama sekarang nih, Pak. Hmm, Sedikit-sedikit penistaan agama, sedikit-sedikit penistaan agama gitu, Pak. ya, Gimana gitu? yang Mungkin jelas ya Pak, jangan kita melanggar hukum. Yang pertama. Yang kedua, kita harus hidup menjadi berkat. Tidak ada orang yang marah kalau kita baik-baik saja. Nggak ada. Nggak perlu debat yang nggak perlu itu nggak perlu, Pak. ya, 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 Kalau kita itu sampaikan kebenaran, ini loh Alkitab bilangnya begini nih, gitu. Nggak usah sampai menghina dan sebagainya. Itu salah kalau menghina. Nggak boleh. ya, ya, ya. Gitu, Pak. Jadi, yang penting ini loh, ini putih loh ya. Nah, percaya ya nggak percaya bukan salah kita. Kita sudah sampaikan kan, tanggung jawab kita sudah kita sampaikan. Oh, oke, oke. Yang penting itu bagian kita, Pak. Jangan ngurusin bagian orang lain. Bagian kita sudah dilakukan belum? Sudah membagi firman kebenaran belum? Sudah hidup kudus belum? Jangan jadi sandungan, gitu. Ya, betul, betul. Ya kan? Ya, betul, betul. Mm-mm. Oke, oke. Ya, Jawaban oke. yang sangat bijaksana itu, Pak. Jadi mesti apa namanya? Dengan hikmat, Pak ya. Minta hikmat Ya, Tuhan kalau mau nginjil, Pak ya. ya pasti. Ya, ya. Oke, Pak, itu aja dulu, Itu Pak. saja. Terima kasih. Oke, Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Giustiawan. Terakhir ya, nggak ada lagi nih yang nanya. Selamat malam, Pak Wisnu. Selamat malam. Oh, ada masih. Eh, Pak, apa perbedaannya berdoa dalam nama Yesus dengan demi nama Yesus, Pak? Suaranya kecil sekali, Pak. Eh, apa perbedaan berdoa dalam nama Yesus dengan demi nama Yesus, Pak? Oh, sama aja kalau menurut saya. Oh, sama ya, Intinya, Pak. intinya doanya kepada Tuhan Yesus atau melalui Tuhan Yesus kepada Bapa bisa juga. Oh, jadi bukan bedanya dalam dalam sama demi ya, Pak? Jangan ini Pak, jangan orientasinya kata-kata. Oh, gitu. Oke ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Pak Pak Ari, Pak Ari dari jauh kelihatannya. Silakan Pak. Ya, Bapak, selamat. Ya, akhirnya ketemu juga ya Pak di layar. Terima kasih banyak, Bapak. Tuhan Yesus memberkati selalu. Tuhan berkati.
Pertama-tama saya mengucap syukur karena Yesus baik. Saya bisa bertemu dengan dosen, Puji Tuhan. juga dengan teman-teman yang lain. Saya bersyukur sekali Bapak pencerahan firman yang begitu luar biasa. Saya diberkati dan saya juga membagikan link ke teman-teman dan teman-teman saya sedang belajar. Amin. Puji Tuhan. Yang berikut adalah Bapak, pertanyaan saya dua. Bapak mohon maaf karena saya ikuti pendalaman Alkitab itu dari Kejadian sampai sekarang sudah di Amsal. Wah, luar biasa. Itu dari kapan, Pak? Itu saya dari bulan 8 tahun kemarin. Oh, cepat ya berarti ya. Iya, Wah, luar biasa. saya terus belajar nih Bapak. Ya, silakan Pak. Jadi Bapak, pertanyaan saya tidak materi hari ini, tapi yang sudah Bapak sudah lewat berapa Boleh, nggak tahun yang apa-apa. lalu, Nggak apa-apa, tahun silakan. lalu. Jadi ada dua pertanyaan saya Bapak. Ya. Yang sampai dengan hari ini, Bapak saya masih terus baca ulang-ulang kira-kira yang dimaksud daripada Musa dengan Allah di di Keluaran pasal 3, 14-15. Ya. Kemudian Keluaran pasal 6 ayat 2. Ya. Yang berikut adalah Yesus sendiri yang berbicara. Yohanes 17 ayat 45, kemudian 11-12, lalu terakhir 26. Berbicara tentang nama. Di sana Keluaran pasal 3 ayat 14 itu aku tidak menyebutkan namaku, tapi dengan nama aku mengutus aku. Ya, pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaan saya, yang disebut nama, tetapi di sini Yesus sendiri katakan, aku sudah memberitahukan namamu kepada mereka. Kira-kira yang dimaksudkan Yesus ini nama siapa begitu Bapak? Oke, baik. Yang pertama di Keluaran 3 ayat 14 tadi dan 15, Siap. itu Musa bertanya kepada Elohim, kepada Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub, siapakah, bagaimana tentang namamu? Karena Musa diutus kepada Israel kan. Kalau Israel tanya bagaimana dengan namamu, maka jawaban dari Elohim adalah Ehyeh, Eser Ehyeh. Aku adalah aku. Gak ada yang lain, aku ya aku. Nah, kemudian setelah itu, satu ayat setelah itu, timbullah nama itu huruf Yud He Waw He, yang disingkat YHWH kan, atau YHVH kalau bahasa yang modern. YHWH. Nah, banyak orang mengira bahwa itu singkatan dari Yahweh atau Yehova. Padahal bukan. Itu bacanya adalah Adonai. Makanya di dalam Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan baru, Yahweh itu diterjemahkan huruf besar semua Tuhan. Bukan Elohim, bukan Yahweh, bukan Yehova. Yang benar adalah Adonai. Nah, banyak orang menyebutnya Yehova dan Yahweh itu sebutan populer saja itu. Ya, tapi sebenarnya yang benar Adonai. Nah, kemudian kembali ke Yohanes. Yohanes pasal berapa tadi? Itu ada dari pasal 17 itu 45, terus 11-12, tapi secara spesifik itu di pasal terakhir 26. Aku sudah memberitahukan namamu kepada mereka. Oke. Di perjanjian baru tidak ada lagi huruf YHWH. Baik. Tuhan Yesus berkata, aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Nah, ya, ini yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang. Ketika Alkitab perjanjian baru bicara soal nama, itu artinya pribadi. Misalnya gini, kita nemuin di Alkitab, namaku ada di bait Allah. Apa yang dimaksud? Spanduk gitu, tulisannya namanya Tuhan? Bukan. Artinya aku hadir di sana. Nah, banyak orang tidak tahu. Aku telah memberitahukan namamu, aku telah menyatakan pribadimu kepada semua orang. Makanya Yesus berkata begini, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Aku dan Bapa satu. Itu maksudnya.
Jadi aku telah memberitahukan namamu, bukan ini namanya YHWH Adonai. Nggak terlalu signifikan. Telah menyatakan kehendak Allah, kehendak Elohim itu bagaimana. Jadi kalau di Alkitab ketemu nama, itu artinya pribadi. Contoh sederhana gini deh. Kalau kita menghadik setan dalam nama Yesus gitu. Apakah setan takut waktu mendengar kata Yesus? Tulisan YESUS. Bukan. Setan takut kuasa sang pribadi yang memiliki nama Yesus. Itu bukan karena ada Amin. suaranya seperti mantra Yesus lalu takut. Bukan. Bukan bunyinya yang penting. Tapi pribadi sang pemilik nama. Kuasanya itu. Itu. Sama dengan ini. Aku telah memberitahukan namamu, itu bukan membisikkan ke orang lain. Namanya Yahweh, Yehova, atau Adonai. Bukan. Itu artinya aku telah menyatakan kepada orang banyak, telah menceritakan, telah mengajarkan tentang pribadi Sang Elohim. Gitu. Jadi nama itu pribadi. Sebab kalau Baik, nama terima itu cuma kasih. huruf, nanti jadi aneh. Namaku ada di bait Allah. Seolah-olah di bait Allah ada spanduk. Bukan itu maksudnya. Aku hadir Baik, di sana. Gitu. baik. Begitu, Pak. Terus Bapak, terima kasih banyak Bapak. Masih satu lagi Bapak. Boleh, silakan. Yang kedua pertanyaan saya, di luar daripada bangsa Israel, Bapak, Ya. Kenapa? di luar daripada bangsa Israel, ada nabi lain kah? Di luar daripada bangsa Israel. Oh, baik. Di luar dari bangsa, sebentar, Pak. Ya. Di luar dari bangsa Israel, apakah ada nabi? Ya, Apakah semua nabi berasal dari Israel, gitu ya? ya. Baik. Kalau sepaham saya, itu semua nabi berasal dari Israel, Pak. Berarti Sepemahaman saya. siap, Bapak. Berarti di luar daripada bangsa Israel itu tidak ada nabi, tidak ada Tidak, nabi ya begitu. tidak ada menurut Alkitab. Terima kasih, Kan Bapak. kita bicaranya menurut Alkitab kan? Kalau menurut Alkitab tidak ada. Gitu ya. Terima kasih. Oke, itu saja, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Tuhan Ya, Yesus memberkati Tuhan berkati. pengajaran sangat luar biasa. Jadi saya Bapak di terberkati. kota mana ya? Bapak saya ada di Jayapura, di Oh, Papua. Jayapura ya. Wah, Jayapura jam berapa, Pak, sekarang? Sekarang ini sudah jam Oh, 10 lewat 8. beda 2 jam ya. Iya. Baik, luar biasa. Semangat, Pak. Terima kasih Bapak. Tuhan Baik, Yesus memberkati Tuhan selalu. Yesus Terima kasih berkati juga. teman-teman semua. Tuhan Yesus Salam buat memberkati. semua yang ada di sana ya, Bapak. Terima kasih Bapak Ya, hormat. yuk, mari, Tuhan berkati. Terima kasih. Eh, Pak Wirawan tadi sudah belum ya? Saya lupa. Oh, sudah. Sudah, Sudah ya. sudah. Pak, siapa ini kok singkatannya HKL? Silakan, Pak. Silakan. Di di unmute dulu. Di unmute dulu, Pak. Di unmute dulu, Pak. Ya, baru bisa. Ya, Shalom Pak. Shalom. Nama saya Hengki Kawianto Limajaya. Jadi Ya, saya Pak singkat Hengki. HKL. Ya, silakan, Pak. Ada dua yang mau saya tanyakan nih Pak. Yang Ya. pertama tadi mengenai tindakan profetik. Ya. Yang mau saya tanyakan, apakah ketika Yesus memikul kayu salib menuju ke Bukit Golgota itu sebagai tindakan profetik atau bagaimana Pak? Ya, baik. Tindakan profetik, pesan dari Tuhan Allah, apa yang disampaikan kepada kehidupan umat manusia sekarang ini? Ya. Menurut saya itu termasuk tindakan profetik yang terakhir. Jadi Yesus mati di kayu salib, tindakan profetik bahwa Taurat sudah digenapi. Tidak perlu diulang-ulang lagi itu persembahan korban bakaran itu, darah domba itu tidak perlu lagi. Sekarang sang anak domba Allah mati sekali untuk selamanya. Itu tindakan profetik itu. Sekaligus
menubuatkan bahwa setelah itu zaman baru, zamannya Injil, zamannya Roh Kudus. Sekaligus memberitahu kita bahwa kalau kita ikut dia, kita pun harus mati di kayu salib. Mematikan, menyalibkan manusia lama kita. Begitu. Itu suatu pesan tuh Pak sebenarnya. Itu pesan panjang itu. Luas sekali pesannya. Yesus mati di kayu salib. Maka, nah itu banyak tuh ceritanya. Pembahasan tersendiri nantinya. Begitu Pak Engki. Ya. Yang kedua, Pak, Baik. Bapak kapan ini Pak pemahaman ini sampai kepada kitab Matius, Pak? Maksudnya? Karena ada Kapan satu kita ayat, membahas kitab Matius? iya, karena ada satu ayat yang saya kurang mengerti nih Pak di Oh, Matius ini. kan sekarang kita sampai Yeskil Pak. Setelah Ya, Yeskil, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, dan seterusnya sampai Maleaki. Nah, setelah itu Matius masuk ke perjanjian baru. berarti pertanyaannya nanti saja ya Pak ya. Ya kalau sekarang disampaikan ya boleh. Daripada nanti malam nggak bisa tidur. Jadi gini Pak, di Matius pasal 5 Ya, itu ayat yang ke-26 ya. berbunyi bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Pertanyaannya? Pertanyaannya, ini kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya yang saya mau tanyakan ini, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ya, ini sederhana saja Pak. Kalau orang hutang harus bayar sampai lunas. Kalau ia mampu. Kalau tidak mampu kan ada pengampunan. Sederhana saja. Kita diajar untuk bertanggung jawab. Kalau kita buat kesalahan ya minta ampun. Jadi hutang dalam arti yang apa namanya Pak? Hutang di sini, kalau kita lihat ayat sebelumnya, kan jangan menyerahkan engkau kepada hakim-hakim dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kan cerita tentang kebenaran juga ini. Makanya kalau kita berhutang, harus lunas, harus bayar sampai lunas. Jangan nggak bayar. Kecuali nggak punya ya. Kalau nggak punya itu lain lagi. Tapi kalau punya tapi tidak mau bayar itu kan curang namanya. Itu aja Pak konsepnya. Tapi kalau konteksnya kita lihat lebih panjang nanti bisa dianalisis satu pasal 5 itu tentang apa gitu. Tapi kalau cuma satu ayat aja, intinya itu ya kita harus bertanggung jawab gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya, oke, Tuhan berkati Buat Pak. memberkati. Kelihatannya sudah habis ya malam ini ya. Tadi siapa yang mau bertanya? Ya, Pak Wigno, selamat malam. Pak Wigno, saya mau tanya ya. Pak Sebentar. Chandra, Pak Chandra Edi. Pak Chandra Edi mana ya, Ya, Pak Chandra? Pak Chandra Edi. Nggak resign tapi ya? Dari Bandung. Enggak resign, Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Silakan Pak Chandra. Ya, saya diundang di UMAS satu tempat ya. Jadi ini saya dengar seorang hamba Tuhan dari lulusan teologi. Dia bilang begini, setiap orang yang ada di dalam Yesus itu pasti selamat. Ya enggak? Jadi nggak usah pikirin lagi, pasti selamat. Jadi waktu sharing saya masuk, saya bilang nggak bisa Pak gitu, harus pikul salib. Saya bilang, ada firman Tuhan barang siapa aja, baik hamba Tuhan atau siapa saja umat Tuhan, yang mau ikut aku, yang mau Yesus itu yang mau. Kalau nggak mau ya sudah. Yesus tidak maksa, yang mau ikut aku harus pikul salib, menyangkali diri setiap hari. Ya. Pertanyaannya Pak? Sudah itu saya bilang. Kedua, saya bilang barang siapa, firman Tuhan katakan barang siapa mau ikut aku, apa itu? Kuduslah kamu karena aku kudus. Ya. Tanpa ada itu kata-katanya tanpa. Ya kalau nggak kudus nggak bisa, saya bilang Pak. Betul. Iya bisa.
Betul. Enak aja sudah ada di dalam Yesus pasti sama. Saya itu kasihan dengan jemaatnya itu. Ya. Ya, jemaatnya bilang amin, saya bilang. Jadi akhirnya jemaatnya betul kalau Pak Edi ngomong itu betul. Ya. Ya, Ya, apa Pak. itu bisa saya mau kepastiannya itu. Oke, baik. Sebenarnya saya nggak tahu kenapa banyak orang aneh, Pak, di dunia ini ternyata emang. Ya. Ayat Alkitab itu jelas loh, padahal. Kisah Rasul 3 ayat 19. Oleh karena itu bertobatlah supaya dosamu diampuni. Artinya apa? Kalau nggak bertobat nggak diampuni. Bertobat itu apa? Meninggalkan segala beban dan dosa. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Berusaha hidup kudus, kan gitu. Ya, Sederhana saja. Pikul salib. Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Jelas. Tapi seolah-olah mereka nggak pernah dengar gitu. Kenapa? Ya keselamatan pasti selamat lah. Wah, aku udah ngaku pakai mulut. Kitab Yakobus nggak dibaca. Bahwa manusia diselamatkan karena perbuatan-perbuatannya. Bukan hanya karena iman. Perbuatan apa? Perbuatan melakukan imannya. Kan gitu. Iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh, kosong, mati. Bapak kalau ketemu yang begitu udah tenang aja, Pak. Percuma dia bilang diomongin. katanya Pak Edi itu pengajaran sesat kan. Wah, saya bilang itu kan firman Tuhan. Ya, makanya cirinya sederhana, Pak. Kalau orang berani menghapus beberapa ayat Alkitab seolah-olah tidak ada, itu sesat dia. Tapi biasanya mereka malah menyesat-nyesatkan kita yang pakai Alkitab. Nah itu nggak perlu debat, Pak. Capek sama orang kayak gitu. Alkitab nggak dihormati lagi, ya udah percuma. Pikirannya sendiri yang dipakai. Udah nggak usah dianggap, Pak. Ya, terima kasih. Oke. Tuhan berkati. Berkati. Ini yang terakhir siapa ini? Ada tulisannya Samsung. Ya, saya itu. Oh, itu Bapak. Oh iya, sorry. Berarti sudah semua nih. Sudah tidak ada yang nanya lagi hari ini. Malam ini puas ya, semua tanya ya. Baiklah. Baik, kalau begitu kita sudah ya pertemuan kita malam ini. Kita berdoa yuk. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman kebenaran di malam hari ini. Semua kami menikmati firman-Mu melalui tanya jawab juga yang setiap pertanyaan sangat memberkati kami juga. Terima kasih ya Bapa. Mohon pakai gereja-Mu di tempat ini untuk mengabarkan kebenaran seperti ini sampai ke ujung bumi. Juga mohon berkati setiap umat-Mu dimanapun berada yang sedang mengikuti Zoom ini, juga yang nanti akan mendengar lewat YouTube. Tuhan berkati juga mereka. Kami semua sehat, umur panjang, hikmat marifat turun atas kami semua. Untuk menjadi alat di tangan Tuhan, memberkati dunia yang gelap ini Tuhan. Menyebarkan kebenaran. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.